Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan ya, dan juga selalu harus menjaga kesehatan. Nah, walaupun hari ini masih belajar di rumah masing-masing, kita belum bisa belajar tatap muka di sekolah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, terutama dari penyakit virus corona ini. Dan kita berdoa bersama-sama agar virus COVID ini lekas pergi, sehingga kita bisa belajar bersama-sama dengan teman di sekolah. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tematik masih di tema 4, subtema 1. Nah, materinya Ibu akan memberikan 2 materi. Yang pertama mengenai tinggi dan rendah suara. Yang kedua, bentuk bangun datar. Tapi sebelum itu, Bu Ima ingatkan kembali agar anak-anak berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Sebelum mulai pada materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Pertama, melalui contoh lagu, anak-anak dapat mengetahui tinggi dan rendah suara dengan tepat. Yang kedua, melalui gambar, anak-anak dapat membedakan bentuk bangun datar dengan benar. Kita langsung saja ya. Kita belajar tentang tinggi dan rendah suara. Ketika bernyanyi, kita menggunakan suara rendah atau suara tinggi. Suara rendah akan terdengar pelan atau lemah, sedangkan suara tinggi akan terdengar melengking atau keras. Nah, tinggi dan rendah suara disebut nada. Kalau kita bernyanyi, tentu ada nadanya kan? Nah, nada ini terdiri dari suara rendah dan suara tinggi. Oke, kita langsung praktekkan. Di sini Ibu akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Ruri Abangku, ciptaan Ate Mahmud. Dengarkan ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, itu contoh nyanyian Ruri Abangku. Nah, dalam nyanyian tersebut terdapat nada. Ada nada rendah dan ada nada tinggi. Sekarang Ibu akan menampilkan lagu yang berjudul Ruri Abangku. Kalian bisa ikuti bersama-sama ya. Baik, setelah kita mendengar nyanyian tadi, kita beranjak ke pembelajaran kedua tentang bentuk bangun datar.
Perhatikan bentuk-bentuk bangun datar di bawah ini. Jadi di sini Bu Ima punya contoh bentuk bangun datar. Ada apa aja sih? Yuk simak bersama-sama. Yang pertama, coba ini bentuknya apa? Betul, ini bentuknya persegi panjang. Jadi kalau kalian menemukan benda seperti ini, benda tersebut berbentuk persegi panjang. Nah, bentuk yang kedua, bentuk apa ya? Betul, bentuknya persegi. Yang bentuk ketiga, ada lingkaran. Jadi kalian mungkin sering menemukan benda yang berbentuk lingkaran. Yang terakhir ini adalah bentuk segitiga. Oke, sekarang kita langsung ke contoh benda yang berbentuk bangun datar. Ibu yakin kalian sering menemukan benda-benda ini di kehidupan sehari-hari. Bisa ditemukan di rumah, di sekolah, ataupun di luar rumah. Nah, pertama, bentuk persegi panjang ada apa aja sih? Betul, ada pintu. Tentunya di setiap rumah pasti ada pintunya kan? Nah, pintu itu berbentuk persegi panjang. Yang kedua, kertas atau buku tulis yang kalian pegang atau yang ada di rumah kalian yang biasa untuk dipakai menulis berbentuk persegi panjang. Kemudian ada bingkai foto. Biasanya bingkai foto berbentuk persegi panjang. Nah, ada juga papan tulis. Nah, biasanya kalau kalian di rumah ada papan tulis, biasanya papan tulis ada di sekolah, berbentuk persegi panjang. Baik, kita ke contoh berikutnya. Contoh bangun datar, contoh benda bangun datar dari persegi. Contohnya ada jendela. Jadi ada jendela yang berbentuk persegi. Kemudian contoh dari segitiga ada penggaris. Contoh dari lingkaran. Pertama ada rautan. Nah, kalau kalian pernah melihat rautan pensil yang berbentuk lingkaran. Kemudian jam dinding. Jam dinding rata-rata atau kebanyakan yang berbentuk lingkaran. Walaupun ada yang berbentuk lain juga ya. Terus ada roda. Nah, biasanya setiap roda pasti berbentuk lingkaran. Betul, setiap roda berbentuk lingkaran. Ada juga nih contoh lingkaran yang biasa kita atau yang sering kita temui. Ada uang logam. Nah, kalau kalian punya uang logam di rumah, nah itu juga benda yang berbentuk lingkaran. Nah, mudah bukan menemukan benda-benda yang berbentuk bangun datar. Baik, untuk LKPD-nya, kalian hanya menyebutkan cari di rumah 3 benda yang berbentuk bangun datar. Boleh bendanya apa saja, cari hanya 3 benda. Kemudian sebutkan bentuk bendanya berbentuk bangun datar apa. Kirimkan dalam bentuk video ya. Nah, baik anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam setiap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.